Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Collab Casual. Jadi konten saya untuk berkolaborasi dengan siapa saja dengan cara santai dan membahas topik-topik yang kasual juga. Jadi topik-topik random, topik-topik santai. Nah, kali ini saya bersama Kak Ica ya, Marlisa Supeno, seorang diplomat Republik Indonesia. Jadi saya ingin menggali lebih jauh ya pengalaman Kak Ica selama ini sebagai seorang diplomat gitu. Suka dukanya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa menjadi pembelajaran atau wawasan atau pengetahuan tambahan juga bagi viewers di channel ini ya, kayak gitu. Nah, pertama mungkin saya membuka dengan pandangan orang tentang profesi diplomat gitu. Kan banyak orang berpandangan itu diplomat itu, kalau sudah dengar diplomat itu classy ya, fancy gitu ya, sophisticated ya, keren lah, elegan gitu ya, istilahnya seperti itu. Berbicara di forum-forum internasional dan segala macamnya, pakai business attire gitu kan, kayak gitu. Nah, kita mau gali apakah memang selamanya profesi diplomat atau aktivitas diplomat itu seperti itu, memang keren-keren terus atau gimana ya? Kita mau gali lebih jauh dari Kak Ica di sini ya, seperti itu. Tapi mungkin sebelum kita ke sana Kak Ica, pertama saya mulai dulu dengan ini ya, sedikit ya mungkin bagaimana sih Kak Ica itu sejarahnya bisa jadi diplomat itu kayak gimana sih? Nah, silakan. Asal mulanya ya? Iya, asal mulanya. Iya. Jadi sebenarnya Rizky dari dulu waktu saya masih SD, saya memang pernah punya cita-cita jadi diplomat. Oh iya. Itu cuman sesimpel karena saya tahu kalau misalnya jadi diplomat itu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi mimpinya itu adalah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, terus makanya ketika orang ditanya mau jadi apa gitu, yang lain mau jadi guru lah, mau jadi polisi, mau jadi dokter, saya memang sudah bilang saya pengen jadi diplomat. Itu waktu SD. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kuliah dan segala macam, keinginan itu sempat terkubur ya. Jadi saya sudah kerja di tempat lain. Saya bekerja di organisasi internasional sebelum masuk ke Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi pada tahun 2009 pada saat saya bekerja di organisasi internasional tersebut, jadi ada salah satu konsultannya yang bilang gitu, Ica, kok nggak mau ikut daftar ke PNS Kemlu gitu. Terus saya bilang, loh udah tutup, enggak bisa mendaftar lewat jalur universitas. Karena ternyata waktu itu ada scouting, jadi ada penerimaan melalui universitas ya. Waktu itu kan saya Universitas Hasanuddin. Nah, jadi singkat cerita dari situ kemudian diterima tahun 2010 saya jadi PNS di Kementerian Luar Negeri. Cita-cita kecil kemudian terwujud begitu ya. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. Gitu. Jadi memang ada cita-citanya. Dulu pernah ada. Kemudian pada saat sedang bekerja ya di organisasi internasional ada pembukaan lah kayak gitu ya. Kemudian dicoba melalui jalur universitas tadi, kemudian masuk. Jadi ada beberapa jalur yang paling umum ya, jalur pembukaan CPNS itu ya. Nah itu, ini diplomat soalnya salah satu cita-cita saya yang tidak kesampaian. Jadi sangat senang bisa berdiskusi secara langsung dan secara santai dengan diplomatnya gitu kan. Cita-cita yang tidak kesampaian. Oke, next mungkin ini Kak Ica. Ya setelah itu kan akhirnya Kak Ica berkiprah di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2010 ya. Ya sampai sekarang. Nah, saya mau tahu mungkin Kak Ica, diplomat itu aktivitas kesehariannya gimana sih? Yang kita kenal kan secara umum diplomat di forum-forum internasional berbicara, bernegosiasi dengan perwakilan negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, tapi kan tidak setiap hari ada forum-forum internasional, tidak setiap hari ada KTT dan segala macam. Jadi kalau rutinitas pekerjaan hariannya seperti apa sih terkait dari pengalaman Kak? Jadi memang yang mungkin kelihatan sama orang itu diplomasi itu adalah ya kita pakai baju bagus gitu ya, datang ke KTT atau datang ke forum, terus kemudian ada fine dining, ada resepsi diplomatik, seperti itu. Itu juga memang benar, itu ada kadang-kadang terjadi, tapi yang banyak orang tidak tahu adalah
kita banyak sekali bekerja di belakang layar untuk memastikan sesuatu hal terjadi, dan termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat menyita waktu, menyita tenaga, begitu, dan sangat intens. Mungkin beberapa contoh yang paling ini aja ya, misalnya kalau ada konflik di satu negara, pada saat negara sedang berperang, misalnya negara-negara di Timur Tengah pada saat terjadi perang, diplomat Indonesia termasuk orang-orang yang memastikan bahwa warga negara Indonesia itu bisa selamat. Jadi maksudnya kita biasanya itu perwakilan atau kedutaan di luar negeri itu langsung buka hotline 24 jam, yang berarti kita itu nggak akan tidur menunggu, ya kan, menunggu ada orang Indonesia mungkin menelpon atau datang atau apa, memastikan mereka bisa dievakuasi seperti itu. Nah kemudian misalnya karena saya kemarin bertugas di Singapura, banyak tenaga kerja Indonesia, termasuk juga mendampingi mereka di pengadilan. Oh gitu ya. Kemudian banyak tenaga kerja Indonesia yang ditampung di penampungan kita di shelter, juga termasuk memberikan semacam briefing buat mereka gitu. Terus kadang-kadang kita juga harus menjadi tempat curhatnya mereka gitu. Jadi bukan semua yang fancy itu yang kita lakukan gitu. Maksudnya ada hal-hal yang kita lakukan itu biasanya extra mile. Misalnya ada yang masuk rumah sakit karena kanker, jadi kita juga melakukan kunjungan ke rumah sakit di luar negeri ya? Oh ya, di luar negeri. Memastikan misalnya ini dealnya siapa yang bayar, ya kan? Kalau misalnya dia nggak sanggup bayar deal, terus nanti gimana gitu. Jangan sampai ya maksudnya terjadi apa-apa cuman gara-gara misalnya nggak bisa bayar rumah sakit. Jadi hal-hal seperti itu pun kita lakukan gitu. Ya, jadi lebih banyak nih aktivitasnya. Kalau dari penjelasan Kak Ica, banyak bertatap muka sebenarnya dengan orang-orang. Oh iya, banyak. Warga kita. Banyak. Persoalan-persoalan yang terjadi sehari-harinya. Banyak berkomunikasi, berinteraksi, bertatap muka baik dengan warga negara kita atau yang lainnya sehari-hari. Seperti itu, yang mungkin tidak terekspos di kamera. Yang kena kamera, kena pemberitaan, kena foto di cuman yang fancy aja. Di media kan berkumpul di forum-forum gitu kan, segala macam. Yang viral juga yang memberikan pernyataan kan. Betul. Padahal spektrum aktivitasnya mungkin masih lebih banyak. Seperti kayak Nah, kalau gitu ada nggak sih pengalaman Kak Ica itu yang mungkin berkesan gitu selama menjalankan aktivitasnya sebagai diplomat gitu, yang lucu kah, yang berkesan, yang benar-benar tidak akan terlupakan gitu? Kira-kira ada nggak mungkin yang bisa di-share ke kita? Kalau pengalaman itu banyak sekali ya. Pilih satu dua lah gitu. Karena selain sebagai diplomat kan saya juga menjadi salah satu penerjemah kepresidenan. Oh iya. Nah itu mungkin interpreter ya. Iya, interpreter. Itu mungkin yang banyak hal yang tidak bisa dilupakan ya. Jadi kalau satu dari itu, saya sudah pernah ketemu Obama, saya sudah pernah ketemu Trump. Ketemu itu as in ya, mungkin bukan saya ngobrol, tapi saya ngobrol kan gitu, karena kan saya menerjemahkan. Saya sudah pernah bertemu dengan hampir semua pemimpin dunia, termasuk Putin, Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Scott Morrison sama Turnbull, sudah pernah. Jadi duduk di sampingnya Pak Obama sudah pernah, duduk di sampingnya Trump sudah pernah. Jadi itu hal yang, dan saya pernah hampir tabrakan sama Presiden Obama juga sudah pernah. Jadi itu dari menjadi penerjemah kenegaraan ya. Tapi kalau misalnya untuk menjadi diplomatnya sendiri, satu hal yang paling berkesan itu ketika saya ditugaskan di fungsi perlindungan warga negara Indonesia karena di Singapura. Karena banyak dari tenaga kerja kita, pekerja migran Indonesia yang memiliki masalah ya, termasuk sakit. Jadi ada yang kanker darah. Jadi saya pernah mendampingi seorang PMI, pekerja migran Indonesia yang terkena kanker darah stadium 4. Dan waktu ketika
yang bersangkutan divonis sampai kemudian meninggal itu cuma beberapa hari dan saya ada di situ gitu. Jadi jadi sampai tengah malam sampai subuh saya ada di rumah sakit untuk memastikan, karena kan dia tidak punya keluarga. Betul. Siapalah keluarganya kalau bukan kita. Iya, Kan? Jadi itu. Jadi termasuk itu saya pernah mendampingi PMI, pekerja migran Indonesia juga yang terkena luka bakar 60% karena dia menyelamatkan anak majikannya ketika boatnya terbakar. Jadi dia menyelamatkan anak majikannya, dia kena luka bakar, terus kemudian kita dampingi lah di rumah sakit. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang membuat saya itu sangat terenyuh dan membangkitkan sisi-sisi kemanusiaan yang mungkin belum pernah saya rasakan sebelum saya menjadi diplomat. Dan buat saya itu merupakan kehormatan. Tidak semua diplomat Indonesia bekerja di pos perlindungan. Jadi pos perlindungan itu ada cuman beberapa di luar negeri. Jadi negara Arab itu ada, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Rata-rata negara itu punya kasus-kasus. Betul. Dan saya rasa teman-teman yang pernah bekerja di situ juga pasti punya pengalaman yang sama, melakukan pendampingan. Dan disitulah kita kita juga harus kuat. Karena biasanya mereka itu tidak kuat, tapi kita yang harus bisa menguatkan gitu. Jadi itu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Jadi ada yang manis, tapi ada juga yang seperti ini yang maksudnya yang sangat membangkitkan sisi emosional kita gitu. Dan memang bekerja sebagai diplomat membuka peluang itu ya untuk bisa melakukan hal mungkin yang Kak Ica sebelumnya tidak bayangkan mungkin akan berhadapan dengan hal seperti itu. Dan siapa yang mau sangka saya duduk sampingnya Pak Obama? Iya, betul. Tapi saya sangka sih. Ya ada sih di berita ada, cuman saya terus terang tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidup saya akan membawa saya ke situ gitu. Tidak pernah menyangka. Kayak di perlindungan juga tadi kan kayak Kak Ica bilang mungkin sisi kemanusiaannya akhirnya hidup gitu, karena kita dapat peluang untuk melakukan sesuatu gitu bagi orang lain dan profesi diplomat membuka peluang untuk itu. Dan itu kayak Kak Ica bilang tadi kehormatan buat saya itu mengemban sebuah tanggung jawab yang mungkin dalam hal ini bisa memberikan kontribusi bagi orang lain atau masalahnya. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin buat kita itu hal kecil Rizky maksudnya kan it's a small thing. Itu bagian dari tupoksi kita gitu ya. Tapi ketika kemudian orang itu ingat dan terus kemudian selalu jadi ada pengalaman ketika saya banyak lah saya dampingi. Sampai saya bahkan sudah nggak ingat satu persatu siapa yang saya pernah dampingi gitu ya. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu ada Zoom meeting dengan beberapa PMI gitu dengan Bapak Duta Besar. Saya kebetulan karena sudah dipindah di fungsi yang lain, saya tidak ikut lagi. Nah, terus pada saat itu kemudian ada satu PMI yang memberikan testament gitu. Jadi maksudnya kayak testimoni selama saya sakit, saya didampingi oleh Bu Ica. Jadi maksudnya dia ingat nggak? Maksudnya kadang-kadang itu buat kita itu pekerjaan kita. Tapi ternyata buat mereka itu it's a big thing dan mereka akan ingat terus gitu. Jadi sampai Pak Dubes yang bilang ke saya, Ca, itu tadi ada di Zoom meeting ada yang terima kasih sama kamu karena kamu sudah pernah bantu beberapa tahun yang lalu. Yang bahkan saya juga sudah lupa gitu. Karena kita mungkin melakukannya begitu sebagai sebuah duty mungkin tapi itu means a lot to them. Gitu. Nah, ke yang tadi yang soal interpreter tadi penerjemah kepresidenan. Jadi Kak Ica menjadi interpreter kepresidenan Pak Jokowi dari 2014. Nah, bisa diceritakan kenapa bisa jadi interpreternya Pak Jokowi? Bagaimana ceritanya? Kemudian apakah memang interpreter ini menjadi salah satu spektrum dari karir diplomat gitu, menjadi satu bagian yang mungkin spektrum karirnya diplomat gitu, dan seperti apa itu mencapai ke sana mungkin bisa? Mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang paling terakhir ya. Jadi di Indonesia memang penerjemah kenegaraan itu biasanya dari Kementerian Luar Negeri. Kenapa? Karena kalau misalnya pemimpin dunia atau pemimpin kita lah VIP presiden, para menteri melakukan pertemuan dengan pemimpin negara lain, itu kan juga sebenarnya ada bagian diplomasinya. Nah, melakukan penerjemahan itu bukan saja karena kita pintar bahasa Inggris atau pintar bahasa asing, tapi bagaimana kita mampu menyampaikan pesan secara akurat,
ya kan, apa namanya, sesuai begitu, dan ada pakemnya. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh melakukan penerjemahan secara harfiah. Jadi ada hal-hal yang misalnya harus kita haluskan atau mungkin kita apa ya gitu, maksudnya supaya tersampaikan maksudnya seperti itu. Nah, makanya kemudian ditetapkan bahwa yang paling cocok untuk menjadi penerjemah atau sekarang istilahnya juru bahasa adalah yang dari Kementerian Luar Negeri, karena kan kita sudah mendapatkan pendidikan mengenai diplomasi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi memang bagian dari betul. Jadi memang sampai saat ini kami masih di-pool di Kementerian Luar Negeri dan pasti diplomat begitu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana ceritanya, itu juga namanya hidup itu penuh kejutan. Jadi ketika saya baru masuk Kementerian Luar Negeri tahun 2011 ada pelatihan. Pelatihan untuk penerjemahan, saya ikut. Nah, kemudian pertama kali penugasan itu lucu karena cuman saya dari semua yang peserta pelatihan itu yang latar belakangnya ekonomi. Dan pada saat itu lagi ada ASEAN Economic, rata-rata HI ya? Iya, HI atau bahasa atau sastra. Saya cuman salah satunya ekonomi. Nah, pada saat itu ada pertemuan ASEAN Economic Ministerial Meeting. Jadi dicarilah yang backgroundnya ekonomi supaya istilah-istilah ekonominya. Nah, sejak dari situ kemudian saya ditugaskan ke pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, tahun 2012 pada saat ASEAN, jadi pada saat itu kami menerjemah itu untuk Pak SBY. Ya kan pada waktu itu kan masih Pak SBY ya. Jadi tahun 2012 kita jadi ketua ASEAN, ada pertemuan. Kemudian setelah selesai saya melakukan penerjemahan, salah satu penerjemah Bapak yang melengket, maksudnya yang tetap untuk Pak SBY itu ngajakin saya, Cak, saya kenalin ke Pak SBY gitu. Ya udah, akhirnya saya diperkenalkan. Kemudian Bapak ini tadi yang menerjemah Bapak di booth. Kan itu yang kalau pakai headset kan, kita kan bertugasnya di belakang. Kita bertugasnya kan di booth gitu. Si teman ini yang di sampingnya. Yang di depan, ya. Kak Ica yang di belakang. Jadi terus diperkenalkan ke Pak SBY, kemudian Pak SBY sampaikan itu di depan para menteri tuh. Bagus, saya suka penerjemahannya gitu. Nah, ternyata itu tidak sering Pak SBY sampaikan seperti itu. Jadi Pak SBY itu pelit pujian begitu. Jadi artinya ke notice ya. Iya, jadi ketika kalau sudah dipuji berarti hasil penerjemahannya bagus. Mulai dari situ kemudian saya selalu di kader untuk bisa lebih baik. Nah, tahun 2012 sampai 2014 saya sekolah. Ya, saya dapat beasiswa. Saya pikir udah lupa, saya nggak mau lagi jadi. Maksudnya saya nggak pengen jadi penerjemah. Di NU ya? Iya, saya sekolah di Australia di Australian National University. Nah, tapi kemudian ternyata memang namanya garis tangan ya. Pada saat saya kembali, tidak sengaja saya berpapasan dengan mantan bos saya dulu di lift. Dan kemudian dia nanya, kok nggak bilang-bilang mau pulang, sudah pulang gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, maaf belum sempat. Nah, kemudian ditariklah saya kembali ke ke bagian yang ngurusin penerjemahan itu gitu. Jadi tugas pertama saya tahun 2014 itu memang menerjemahkan pelantikan Presiden Republik Indonesia di gedung MPR. Kan pada waktu itu ada pimpinan negara asing, ada Tony Abbott, ada Perdana Menteri Singapura, ada duta-duta besar. Jadi kita satu tim di atas menerjemahkan. Nah, sejak dari itu 2014 sampai saat ini. Nah, tapi sejak tahun 2015 saya kemudian diplot khusus untuk ibu negara. Jadi mostly saya akan menerjemahkan untuk Ibu Iriana. Kecuali kalau misalnya ada event di mana ada bapak dan ibu, cuman bisa satu penerjemah, biasanya saya yang masuk gitu. Jadi Kak Ica banyak juga pengalamannya itu sebagai interpreter yang langsung istilahnya duduk berdampingan ya dengan Bapak Jokowi sampai di belakang bukan di samping, di belakang sampai bisa bertemu secara langsung dengan figur-figur yang dibilang tadi, Obama, Donald Trump. Saya nggak kebayang, saya mau sekali sih kalau ada kesempatan bisa berjarak 1 meter dengan Vladimir Putin gitu kan. Kalau Rizky pernah lihat ada meme-nya Pak Jokowi yang pada saat ada Trump, ada ibu negara, kemudian ada Pak Jokowi yang kayak pengen tahu apa yang diomongin. Saya ada di meme itu. Maksudnya saya ada di gambar itu gitu. Karena waktu itu memang percakapannya cukup asik antara Ibu Iriana dengan jadi, Presiden selain Trump. Diplomat, Kak Ica juga ini masuk di meme ya. Bukan saya yang di meme kan. Tapi masuklah di frame. Lama-lama nanti meningkat. jadi subjek meme-nya.
Sombong sekali sih seperti itu, tapi mungkin ya bahasa Inggris saya belum lah untuk jadi interpreter, tapi ya kalau kesempatan itu saya pikir sangat luar biasa bisa ketemu langsung. Kayak saya berharap bisa kayak ngobrol begini atau paling tidak duduk seperti ini sama Putin misalkan, Kim Jong Un gitu yang seperti itu ya. Kadang-kadang Kita saking- cuma lihat di ini. Iya, saking deg-degannya kita sudah gak ngeh lagi bahwa itu. Iya, yang penting bagus lah terjemahannya. Iya, fokus. karena kalau saya selalu Iya, mikirnya iya. kita nggak boleh salah kan. Betul. Kalau salah nanti fatal gitu. Iya. Jadi saya sudah kadang-kadang tidak setelah selesai tugas baru saya mikir, oh iya ya tadi itu saya di sampingnya ini. Iya, baru iya. setelah Jadi selesai mungkin- itu biasanya baru. Jadi mungkin baru terakhirnya starstrucknya Iya. Sudah lewat, udah. Lucu juga ya starstrucknya. Ih, tadi sama Trump gitu, tadi sama Obama. Lucu juga karena memang tanggung jawabnya ya Iya. besar sekali. Iya, betul. Nah, makanya interpreternya dari Kemenlu karena Iya. bahasa-bahasa diplomasi gitu kan yang paham ya para diplomat ini menerjemahkan dengan bahasa Inggris tidak letterlek gitu Iya. kan, tidak harus bisa ini mengkontekskan Iya, juga sesuai dengan konteks. apa yang disampaikan oleh figur-figur yang kita terjemahkan gitu Iya. ya, seperti itu. Oke, makasih banyak ini Kak Ica pengalamannya soal interpreter. Sebelum terakhir ada nggak pengalaman-pengalaman ini, kalau ada pengalaman-pengalaman lucu gitu selama menjadi diplomat, ada tidak mungkin yang bisa di-share gitu yang konyol kah atau lucu gitu, kira-kira ada nggak? Saya cerita saja yang selalu saya cerita ya. Oke, nggak karena apa-apa. buat saya itu yang paling Nggak apa-apa. ringan. Jadi Kan diplomat ini kan kita mau gali sisi humanisnya ya, Iya, iya. sisi humanisnya diplomat. Iya. Jadi, Jadi itu tahun saya lupa 2016 atau 2017 lagi APEC di Hangzhou, pokoknya di Cina lah. Iya. Ada acara gala dinner. Asia Pacific Economic Cooperation ya, ada summit. Jadi pada saat gala dinner, saya duduk di antara Pak Obama dan Ibu Iriana. Nah, ya kan Pak Obama bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya, maksudnya karena pernah Iya, tinggal iya. di Indonesia ya. Jadi pada saat pembicaraan sudah mengalir, karena sudah ngomongin banyak hal, terus tiba-tiba Pak Obama nyeletuk ke saya. Jadi Iya. bukan ngomong ke Ibu. Kan kalau biasanya percakapan itu percakapan antara dua pemimpin, kemudian kita menerjemahkan, Iya, ya kan? iya, iya. Tapi pada saat itu Pak Obama Ngobrol ke Kak Ica. nyoba ke saya. Iya, iya. Terus beliau sampaikan begini, I can actually understand what you say. Gitu. Jadi maksudnya saya sebenarnya paham apa Iya, yang iya, kamu iya. obrolin Iya, gitu. iya. Terus ibu nanya, ibu negara nanya, Mbak Ica apa yang dibilang Pak Obama? Iya, iya. Terus saya bilang iya, Pak Obama sampaikan bahwa ternyata Pak Obama masih paham apa yang Iya. saya sampaikan gitu. Oh gitu. Ibu kan gitu. Terus habis itu Pak Obama bilang lagi, so when you make mistake, I know. Gitu. Jadi Menambah beban Pak Obama. Iya. Jadi katanya kalau saya salah, nerjemahinnya salah ya, beliau tahu gitu. Iya. Terus kemudian Pak Presiden nanya apa yang disampaikan kok pada ketawa gitu. Iya. Saya bilang iya, kata Pak Obama beliau paham apa yang Iya, saya. iya. Jadi saya nggak boleh nerjemahinnya salah-salah gitu. Itu apa ya? Satu hal yang sangat berkesan. Gitu. Iya. Maksudnya kan siapalah kita? Kita ini kan bukan siapa-siapa ya, hanya orang yang ada di belakang gitu. Iya, iya. Tapi ketika ada seorang pemimpin sekelas Presiden Obama kemudian mau berbicara dengan kita, kemudian membicarakan sesuatu yang ringan dan ternyata beliau notice, Iya, iya. itu kan buat kita recognition ya. Maksudnya Betul, itu betul. apa ya? Hal yang sangat saya nggak akan bisa lupa deh. Iya, iya. Iya, saya nggak akan bisa Dan lupa. lucu juga sih. Kita berkesan juga tapi tambah beban juga. Iya. Pada saat itu mau santai tapi tegang juga. Iya, dan ternyata saya baru tahu bahwa ternyata Pak Obama paham. Saya pikirnya beliau cuman kecil di Indonesia, tapi Ya, dia kayak pasif, Iya. bahasa Indonesia pasifnya bagus kayaknya. Iya, Bahasa Indonesia mungkin pasif. masih paham. Iya. Oke. Gitu. Itu sih. Oh, itu oke. satu di antara banyak lah, banyak yang Iya. yang berkesan. Makasih banyak ini ya Kak Ica untuk meluangkan waktu ini untuk konten ini ya. Sangat berharga juga buat saya dan mungkin buat viewers. Nah, sekarang Kak Ica ini apa planningnya ke depannya, atau nanti akan
aktivitasnya akan apa ke depannya. Saat ini sedang apa dan mungkin aktivitas ke depannya itu akan seperti apa. Iya. Kira-kira bisa di-share. Ya, kalau dari segi pekerjaan, karena sekarang juga sedang pandemi, Iya. jadi sebagian besar dari kita kan masih bekerja di rumah. Jadi cuma sekali seminggu gitu Iya. datang ke kantor. Jadi kebetulan saya juga lagi cuti, jadi saya ada di Makassar. Tapi kedepannya mungkin dari segi kunjungan-kunjungan kenegaraan, dalam kapasitas saya sebagai penerjemah kenegaraan mungkin belum banyak, karena ya belum kemana-mana juga kan, karena masih pandemi. Jadi mungkin saya bekerjanya bisa lebih fleksibel ya untuk saat ini, masih akan lebih fleksibel, dan mungkin kalau ke depan saya malah justru tidak punya target untuk pekerjaan, tapi saya punya target untuk pendidikan anak gitu, karena saya punya anak umur 2 tahun. Buat saya 5 tahun pertama itu adalah tahun emas. Iya. Perkembangannya, jadi itu yang harus difokuskan. Jadi karena sudah menjadi ibu, juga harus memberikan balance antara bukan work and life, tapi life and work balance. Diplomat juga ini. Family juga penting buat diplomat. Iya, jadi ya buat saya itu karir bisa dikejar, tapi pendidikan anak itu harus jadi fokus untuk saat ini. Ya, saya jadi seperti itu. Memanfaatkan momentum fleksibilitas kerja ke depan, mungkin Kak Ica akan banyak juga berfokus di pengembangan pendidikan anak ya. Iya, mungkin lebih ke situ. Karena ya jadi pandemi ini blessing in disguise ya. Orang-orang bisa lebih bekerja banyak di rumah, jadi bisa lebih punya banyak waktu untuk kehidupan pribadi gitu. Oke, closing statement mungkin Kak Ica. Saya meminta ini. Kan saya ini banyak bersinggungan dengan mahasiswa hubungan internasional di Unsulbar kayak gitu. Nah, banyak mereka itu punya cita-cita juga jadi diplomat gitu kan. Nah, pesannya apa kira-kira buat ini calon-calon lulusan HI atau dari jurusan manapun yang punya impian atau punya karir plan itu untuk menjadi seorang diplomat. Nah, kira-kira dari Kak Ica yang memang sudah berkecimpung di ranah ini, apa mungkin pesan-pesannya bisa dibagikan? Sebagian besar viewers juga dari kalangan itu. Iya, saya itu selalu punya prinsip bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Jadi semua mimpi itu kita bisa raih, tapi kita juga harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja baik. Oh gitu. Iya, jadi kerja keras ya tentu saja bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan ya kan yang relevan. Kemudian kerja cerdas, jadi kita nggak perlu kerja rodi gitu loh. Maksudnya tahu yang mana yang menjadi prioritas. Betul. Kemudian yang terakhir apa? Kerja baik. Jangan pernah pilih-pilih pekerjaan. Kalau saya itu. Jadi apapun misalnya nih kita dalam bridgingnya ke diplomat atau? Iya, dalam bridgingnya ke diplomat. Ketika saya menjadi diplomat pun istilahnya saya disuruh kerjain, Cak tolong fotokopiin dulu ini, saya kerjain aja. Iya kan, itu bagian dari tupoksi. Iya betul. Iya kan, misalnya melayani pimpinan, bos suruh fotokopi terus bilang kita nggak mau. Iya. Kan nggak. Jadi jangan ini ya. Jangan pilih. Gengsian ya. Iya, jangan gengsian gitu. Betul. Saya lihat fenomena anak milenial soalnya sekarang kayak gitu. Kalau dulu saya nggak pernah, misalnya disuruh apa mengerjakan hal yang sedikit pun, hal yang kecil pun, kalau kita kerjanya baik, itu kemudian orang akan acknowledge, anak ini ternyata rajin, anak ini ternyata dan itu yang akan membedakan kita dengan yang lain. Gitu. Saya mungkin ada di posisi ini karena saya tidak pernah bilang enggak. Jadi disuruh apa ya, maksudnya tentu saja yang terkait dengan kerjaan disuruh kerjaan kooperatif apapun, lah. betul. Kooperatif. Disuruh kerjaan apapun gitu, saya pasti kerjakan gitu. Nah, jadi itu mungkin itu sih, kerja keras, kerja baik, kerja cerdas. Oke ya, seperti itu. Kerja keras, kerja baik, kerja cerdas. Seperti, dan jangan gengsian ya. Maka Anda akan bisa jadi diplomat, insya Allah ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Ica. Sama-sama. Mungkin bisa kali mampir-mampir bawakan kuliah umum via Zoom kah atau gimana? Boleh, dengan senang hati. Nanti kita atur. Karena fleksibel, jadi bisa dari mana aja. Jadi nggak masalah. Mahasiswa juga yang nonton ini komennya setuju nggak kalau Kak Ica kita jadikan narasumber kuliah umum ya? Nah, komen ya. Terima kasih banyak Kak Ica kesempatannya. Sama-sama. Saya begitu ya bincang-bincang dengan Kak Ica, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.